Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gua mau review jam terbaik dari micro brand dari Jepang. Ini adalah Kuo, guys. Ini adalah Kuo Royal Smith. Jadi line premiumnya ya, Kuo gitu. Kuo itu ada dua line, satu Smith, Old Smith, atau lagi Royal Smith. Nah, ini dari Royal Smith. Jadi ini line premiumnya. Dan ini adalah sejauh ini adalah jam paling premiumnya Kuo ya. Jam paling premium, jam paling mahal dia, dan menurut gue ini adalah jam terbaiknya dari mereka nih, jam jam paling bagus dari katalog mereka gitu. Ini adalah model ke-10 ya guys ya, yang diluncurkan oleh micro brand Kuo. Kuo sendiri adalah micro brand yang udah berdiri sejak tahun 2020. Jadi usianya masih sangat muda gitu. Tapi brandnya mulai terkenal guys karena mereka mengeluarkan jam-jam dengan harga yang relatif murah tapi kualitasnya bagus banget kalau menurut gua gitu. Dan ini hari ini gua akan review ini salah satu model mereka, dan ini merupakan model paling bagusnya mereka ya, model paling premium gitu. Nah, kalian mau tahu pikiran Gojam gimana soal ini? Ayo kita langsung masuk ke reviewnya guys. Oke, langsung kita masuk. Guys, jadi ini adalah Royal Smith 90010 gitu ya. Dan ini jam adalah triple calendar guys. Ada komplikasi triple calendar. Jadi kalau kalian lihat dari dialnya aja kalian bisa lihat ya. Ini ada tanggal, terus ada ini bulan, dan ini ada hari. Ini hari gitu. Nah, ini memang agak karena dialnya kecil guys. Jadi tanggalnya apa gitu itu, dan ini juga sub dialnya warnanya hitam gitu ya. Jadi agak kalau mau lihat gitu ya, mesti mesti agak lihat gitu ya. Jadi nggak terlalu jelas gitu ya. Oke, kita ngomongin dulu soal dimensinya ya guys ya. Ini jam 35 milimeter ininya diameternya. Lalu ketebalannya adalah 13 milimeter. Jadi emang agak tebal ya guys ya. Ini jam ya. Ini dari sini sampai sini 13 milimeter, dan ini menurut gue yang bikin tebal adalah ininya nih guys. Ininya nih, ininya nih, kayak ringnya ini nih. Nanti nanti gue akan ngomong lebih jauh gitu ya. Tapi 13 milimeter ketebalannya. Terus sudah gitu 35 mili diameternya. Terus sudah gitu ininya lock width-nya ini 18 mili guys. Dan begitu jarak dari sini ke sini itu adalah 43 milimeter. Jadi ini jam sebenarnya kecil ya guys ya. Jamnya kecil banget gitu. Bahkan untuk orang yang suka jam kecil aja sebenarnya ini jam ya emang termasuk kecil, karena sekarang jam kecil kan sekitar 38 mili, 36 gitu ya. Ini tapi 35 mili gitu ya. Enggak Pak. Jadi ini sebenarnya jamnya bagusnya unisex guys. Bisa dipakai di sama perempuan bisa, sama laki-laki juga bisa gitu ya. Jadi proporsinya kalau menurut gua gimana? Proporsinya sih sebenarnya gua suka guys gitu ya. Cuma memang ini jam agak kurangnya menurut gua ini nih bagian sininya guys. Ini ringnya sini nih. Jadi ini menurut gua 13 milimeter agak tebal ya guys ya. Sebenarnya 13 mili itu masih nggak apa-apa kalau case kayak 40 mili atau 39 mili, tapi karena ini case cuma 35 milimeter, jadi dengan ketebalan 13 mili itu berasa banget ketebalannya di tangan. Jadi waktu gua pakai gitu ya, gua harus kayak sedikit pakainya ketat gitu. Kayak ngepres tangan. Jadi supaya ini kayak bener-bener ininya nih paling enggak nih bagian bawah yang sini ini nyatu sama tangan gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan tebal. Kalau enggak jadi kayak agak kayak sedikit kayak pakai bongkahan gitu. Jadi ini soal ketebalannya 13 mili itu menurut gua agak sedikit ketebalan ya buat 35 mili. Tapi karena ini soalnya jam kecil gitu. Tapi masih manageable lah, masih bisa diterima gitu. Tapi memang agak sedikit ketebalan. Tapi gua rasa kenapa tebal, karena ini memang jamnya kompleks guys. Triple calendar gitu. Jadi ada komplikasi gitu. Jadi makanya mungkin ya harus harus tebal gitu ya. Nah, oke, kita sekarang ngomongin dial ya guys ya. Dial ini menurut gua ya, wah inilah menurut gua keunggulan jam ini. Bagus banget dialnya gitu ya. Mereka rilis banyak varian, tapi menurut gua ini yang paling bagus sih, yang panda. Ada yang sub dialnya warnanya putih, terus udah gitu ada yang warnanya dialnya hitam, sub dialnya putih gitu. Jadi ada yang reverse panda, tapi menurut gue yang paling bagus tuh panda gitu. Dan udah gitu dial sendiri mereka ada yang eh, apa eh, ada yang ini yang gue punya ini dia ada bintik-bintik gitu ya dialnya gitu. Ada juga yang mulus gitu. Nah, menurut gue nih dari varian yang di Kuaring Kuo ada 6 biji gitu itu varian ya.
Menurut gue ini yang paling gue suka sih, makanya ya gue beli gitu ya. Grainy, dialnya ada bintil-bintil, totol, udah gitu panda gitu. Menurut gue ini paling bagus gitu ya. Gue suka banget nih guys sama ini dial ya. Dan menurut gue ini dialnya bagus banget. Ini menurut gue ya keunggulan utama ini jam gitu. Dengan harga cuman segini ya. Ini apa? Ini jam ya. Sekitar kayak kurang dari 15 juta ya guys ya. Ini dialnya ini ya menurut gua kualitasnya boleh lawan sama kayak Longines gitu ya. Seperti biasa lah kalau main jam Jepang tuh mereka benar-benar kasih value ya. Menurut gua bagus banget ini dialnya gitu ya. Apa gua suka banget sama ini apa warna emas gitu. Ini bukan emas murni ya, ini cuma coating, tapi gue suka banget ya sama ini apa jarum-jarumnya itu dihiasin warna emas. Dan menurut gua berpadu sangat bagus dengan dialnya yang warna putih gitu. Terus udah gitu juga ini panda, jadi sub dialnya warna hitam gitu. Itu jadi bagus banget gitu. Gue sekarang ngerti kenapa orang tuh suka banget sama yang namanya panda ya. Emang bagus banget ya guys ya, dial panda ya. Warnanya hitam gini kayak mata, terus udah gitu putih. Terus udah gitu gue suka itu angka penanda waktu juga Breguet numeral gitu. Jadi klasik banget gitu. Terus udah gitu dipadu dengan warna emas gitu. Keren banget gitu. Jadi kontrasnya bagus banget gitu. Emas berpadu sama warna hitam subdialnya, terus itunya juga warna putih masuk semua gitu. Terus udah gitu gue juga suka sama ini apa desain ininya apa namanya jarumnya itu leaf di desain daun gitu ya, cakep banget gitu. Jadi bener-bener kayak ada rasa Patek Philippe gitu loh beneran gitu. Jadi gue ngerasa kayak keren banget panda. Terus udah gitu klasik, udah gitu apa kayak jarumnya juga kayak Patek Philippe banget gitu, leaf gitu ya. Jadi bagus banget lah gitu. Dan kalau misalnya kalian mau punya satu jam gitu yang nggak terlalu mahal, terus udah gitu juga wah bisa kasih penanda waktu bulan hari gitu, wah ini boleh banget nih jadi apa boleh dikonsider gitu ya. Terus udah gitu ini apa dia hitungannya dress watch dan dia water resistance-nya 50 meter gitu. Jadi bukan buat berenang lah, tapi kalau misalnya ada hujan apa gimana ya juga nggak usah terlalu takut karena ya nggak apa namanya nggak akan serapuh sampai 30 meter gitu kan. Gitu. Jadi masih oke lah ini kalau kena kena kayak cipratan air sih masih masih tahan gitu. Terus udah gitu kita ngomongin sedikit soal movement ya guys ya. Ini movementnya adalah dia Miyota ya guys ya. Nah, ini dia dapat, nih gue buka dulu bentar. Dia dapat apa ini namanya, dapat deployen ya. Ini movementnya sendiri ya walaupun kita bisa lihat ya guys ya nggak terlalu di finish gimana ya, tapi menurut gue sih movementnya sendiri sih bagus ya lihatnya ya. Gue sih lumayan suka sih jujuran gitu ya, kayak ya nggak sampai di dekorasi gimana, tapi menurut gue untuk harga segini sih ya bagus sih movementnya, nggak bilang jelek gitu ya. Terus sudah gitu apa ini apa akurasinya ya gue dapat sekitar kayak ya ini nggak terlalu akurat sih guys ya. 10 second gitu, mungkin kalau mau lebih akurat mungkin harus diregulasi gitu, tapi gue punya ini nggak terlalu akurat sih, sekitar 10-an lah sehari gitu ya. Jadi ya gue sih nggak apa-apa sih, gue sih nggak terlalu terganggu karena gue nggak terlalu, asal yang penting jangan satu hari sampai 30 second, nah itu agak agak kebacot gitu ya guys ya. Terus ya tapi movement sini menurut gue bagus sih gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini jam sih menurut gue sih oke banget ya guys ya. Cakep gitu ya. Menurut gue nih bagusnya adalah dial sih. Dialnya bagus banget gitu menurut gue. Sangat 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 bagus. Apa gue suka banget sama ini pertama kalinya gue punya jam dengan dialnya panda gitu ya. Biasanya gue nggak apa namanya gue nggak pernah tuh punya dial panda. Ini merupakan jam dengan dial panda yang sangat bagus gitu. Gue suka banget gitu ya, warnanya segala gitu ya bagus banget gitu. Keru tapi menurut gua kekurangan ini jam satu ya guys ya, itu adalah ini agak sedikit tebal gitu. Tapi menurut gua ini mungkin karena komplikasi kali ya, gue kurang tahu ya. Ini ringnya sini nih guys, jadi kalau coba ya misalnya ya ringnya ini bisa dibuang nih, ring ininya nih, jadi cuman ketebalannya cuman ini aja, wah perfect dah udah deh gitu. Jadi menurut gue kekurangannya adalah ini karena terlalu kecil lah ininya ya gitu, ininya nih ringnya ini nih sangat mengganggu gitu. Jadi waktu ditaruh di tangan, ini gue akan kasih lihat ya guys ya, tuh agak sedikit kayak bongkahan gitu guys, tuh jatuhnya di tangan jadi sedikit kayak bongkahan gitu. Makanya gue kalau pakai ini jam, gue harus kayak pakainya benar-benar ketat gitu supaya apa ya,
sedapat mungkin ngepres gitu guys, gitu. Tapi di tangan sendiri sih sebenarnya bagus gitu. Ya nggak sampai deal breaker, nggak sampai kayak wah jadi kayak aduh nggak bisa pakai gitu, enggak teman. Jadi ya lebih anggun sebenarnya. Gue bener-bener kalau gue boleh kritik, ini sih kekurangannya cuma satu sih. Ringnya ini nih, yang bagian sininya ini nih, kalau ini bisa dibuang aja dan ketebalan cuma segini aja, aduh bagus deh gitu. Jadi ini kan 13 mili ya, coba bisa dibikin kayak 11 mili, 11,5 aja, wah ini perfect dah gitu ya. Tapi positifnya adalah gini guys, karena ada ring yang kayak begitu ya, gitu ya, kalian bisa lihat ya, ini dialnya ya deep banget loh, dialnya deep banget gitu, jadi dalam banget, jadi kayak ini penanda waktunya, sub dialnya semua gitu ya guys ya, kalian bisa lihat ya, itu kayak ketanam di itu, jadi dia create kayak kayak efek-efek kayak 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 apa, kayak tenggelam gitu guys, gitu, menurut gua bagus sih gitu, jadi ya bagusnya begitu sih, jadi ya kalau gue boleh ringkas guys ya, ini bagus. Yang paling bikin gue suka sama nih jam adalah dial lah. Dial menurut gue, aduh bagus banget dah. Dan ini boleh saingan sama jam-jam Swiss yang jauh lebih mahal di atasnya, seperti kayak Longines gitu. Menurut gue nggak kalah bagus gitu. Malah gue bilang ini dial kalau di mata gue lebih bagus daripada kayak Longines gitu. Terus udah gitu, atau paling nggak sama lah. Gue bakal bilang sama lah dial lah. Gitu. Jadi dia boleh lawan Longines kalau menurut gue, apa soal dial quality gitu ya. Terus udah gitu juga, yang gua suka lagi adalah, ini kan warnanya hitam gitu ya guys ya. Jadi untuk lihat penanda bulan dan hari nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bisa lihat gitu. Jadinya gue liatnya ini jam tuh jadi seperti kayak chronograph gitu guys. Jadi kayak chronograph gitu. Jadi di mana apa, jarum ini detiknya jalan terus gitu. Tapi lucu ininya diem aja gitu, jarum jarum sininya gitu. Jadi iya, tapi gue senang aja sih subdialnya hitam gitu. Jadi nggak usah, jadi nggak kelihatan ribet, nggak kelihatan lihat apa, jadi gue nggak terlalu apa namanya, perhatiin gitu bulan sama hari, tapi kalau gue mau lihat ya gue bisa tahu gitu bulan apa hari apa gitu, bagus lah gitu. Jadi gue suka banget sama dial Panda ini gitu ya. Jadi bagus, yang paling bikin gue suka adalah dial ya guys, menurut gue bagus banget, layoutnya bagus, warnanya bagus, kombinasi warnanya gitu ya, cakep banget, warna emas bercampur sama warna putih dial lah, sama warna hitam sub dial gitu ya. Terus udah gitu juga apa, seperti tadi gue bilang dialnya deep gitu ya, jadi cakep banget gitu. Gue juga suka sama warna emasnya. Terus udah gitu jarumnya gitu ya. Tapi yang bikin gue agak kurang sih ini sih ketebalan ininya nih. Dan ya, menurut gue kalau bisa 12 mili atau 11 mili aja, wah itu lebih ini gitu, karena dia tebal jadi kadang-kadang jatuhnya di tangan agak sedikit gimana ya, sedikit kurang anggun gitu menurut gue gitu. Tapi overall menurut gue ini bagus banget dan worth it banget buat dibeli guys. Harganya sekitar 15 jutaan. Jadi boleh lah, boleh banget dibeli kalau menurut gua sih. Gitu ya. Sorry, nggak, bukan harganya. Iya, harganya 15 jutaan guys. Jadi sekitar segituan lah. Jadi boleh boleh dilihat. Kalian boleh masuk ke quote, tapi sekarang sih lagi sold out ya, karena ini gue dapat first batch nya. Jadi mereka baru rilis langsung, gue udah order gitu. Sekarang lagi sold out. Jadi kalau kalian mau beli ini jam harus tunggu dulu, mungkin berapa bulan lagi baru di stok lagi. Gitu guys. Oke, makasih ya guys. Semoga membantu review ini. Kalau misal kalian mungkin apa habis lihat review ini, kalau kalian mau beli mungkin semoga ini review membantu ya untuk ambil keputusan. Oke guys, kalau misal kalian suka jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel Gojam dan nantikan Gojam di video berikutnya. Bye bye.